Tibalah di akhir tahun, Bang. Akhir tahun saya pulang kerja malam, ini kayak denger suara minta tolong di mana gitu. Kok ada tolong? Jadi bahasa Sunda, tulung, tulungan, panas, tulungan gitu. Ini makin kenceng pas udah bangun ya, kayak bangun-bangun ayam gitu. Ah, ini mah suara di bawah. Kan ada saya buka pintu, turun, bapak saya ada, ternyata mama udah kesiram air panas, Bang. Sebadan dari mulai sini sampai dengan paha. Sholatlah saya, Bang, 12:30 malam tuh. Sendirian, sholat hajat. Ya minta sama Allah pengen dipermudah. Kasihan lah istri saya gitu kan. Takutnya harus disesar. Bener. Udah pulang dari musola, masuklah saya ke ruang prakteknya lagi. Istri saya kan tiduran gini di belangkar gitu. Perut gede nih. Saya ngelihat dari luar, ada cebol gitu, boncel, duduk di paha istri saya. Hitam meles, hitam banget. Ini tuh rambutnya tuh tengah-tengahnya botak, kesininya panjang, Bang. Dari sininya doang nih, kesini panjang nih. Panjang kumisnya kesini sama jenggotnya panjang. Dia duduk di paha istri saya, nahan perut istri saya gini. Sambil gini. Gitu. Tiba-tiba dia ruqyah, sok Kanggi katanya. Jadi sarungnya dikesiniin ke saya, dia tempelin. Nah mulailah dari ujung jempol ini, jempol kaki. Oke. Ini ada yang maju, Bang, di dalam gini. Itu sakitnya astagfirullah. Dari situ mulai muntah, tapi yang keluar itu kayak cairan bisa ular gitu, Bang. Nggak lama keluar lah, Bang. 4 ekor ular, saya muntah ular. 4 ekor. Demi Allah, wallahi bilahi, saya nggak bohong. Halo pasukan Lentera Malam, kembali lagi bareng gue Jamal, dan hari ini gue itu kedatangan narasumber yang mana dia ini pernah mendapatkan kiriman gaib selama bertahun-tahun. Dan menurut gue kisah narasumber kita kali ini epic ya, karena nggak cuma dirinya aja yang terkena imbasnya, tapi keluarga, ekonomi, bisnisnya. Jadi semuanya itu terkena imbasnya juga. Dan di sini udah ada narasumbernya kebetulan, namanya Bang Anggi. Jadi langsung aja kita sapa. Bang Anggi, apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya, Bang ya. Baik, alhamdulillah. Bang Anggi ini masih drummer angkasa? Sudah enggak? Sudah enggak? Sudah setahun ini enggak. Oh, udah setahun ini Setahun enggak ini ya? enggak, sudah enggak. Alhamdulillahnya udah enggak. Alhamdulillah udah enggak. Oke guys, tapi di balik karirnya Bang Anggi ya, ternyata Bang Anggi ini punya pengalaman mendapatkan teror kiriman gaib yang imbasnya itu sampai ke bisnis dan juga ke keluarganya. Bener ya, Bang ya? Ya, betul. Boleh cerita sedikit apa yang terjadi itu, Bang? Banyak kejadiannya, terutama sampai nyerang perekonomian keluarga, sampai mamah sakit, sampai dirawat di rumah sakit selama 1 tahun. Selama 1 tahun? Selama 1 tahun. Terus apa lagi? Habis itu mama sembuh, imbasnya nempelnya ke saya pribadi. Oh, nyerang ke Bang Anggi? Iya, nyampe ke saya sendiri. Kalau Bang Anggi sendiri apa yang dialami? Dialaminya sebenarnya lebih parah. Bukan cuman fisik, sampai ancur-ancuran masalah di ekonomi. Kerjaan hancur, sampai jadwal manggung pun hancur. Job manggung tidak dapat sama sekali. Sampai segitu? Sampai imbas ke teman-teman saya gitu. Bukan cuman ke saya. Cuman kalau teman-teman saya kan ada yang lain lah ya. Cuma saya hancur sendirinya. Gitu. Tapi teman-teman band tahu juga masalah ini? Tahu. Tahu ya? Tahu. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Anggi, DM aja ke Instagramnya Lentera Malam atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini untuk kalian kirim voice note-nya. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Anggi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri kita mulai. Banjir bandang melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dan musibah bencana ini banyak memakan korban jiwa, kehilangan tempat tinggal, bahkan sulit memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang kritis. Lalu untuk membantu dan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita
Lentera Malam mengajak teman-teman untuk menyisihkan sedikit rezeki dan berdonasi bersama Lentera Malam. Dan buat teman-teman yang ingin berdonasi, bisa langsung aja kunjungi link kitabisa.com di bawah ini, atau linknya itu gue taruh di caption atau deskripsi ya guys. Bersama Lentera Malam, mari kita peduli sesama saudara kita di Indonesia. Oke, kejadiannya di kota Cianjur, Mm-mm. tempat tinggal saya dulu, di tepatnya tahun 2016 awal. Mm-mm. Tahun 2016 awal, kita tuh 3 bersaudara di keluarga gitu kan. Saya adik 2, udah pada gede semua nih Iya. di rumah. Ibu sebagai ibu rumah tangga. Ya udahlah, anak-anak udah pada gede, udah nggak usah ngurusin, udah bisa sendiri-sendiri gitu istilahnya. Udah pada kerja juga kan dulu. Pengen usaha nih kecil-kecilan di rumah. Awalnya gitu di rumah. Jualan lah si mama tuh di rumah. Jualan kayak nasi kuning buat pagi-pagi gitu kan. Terus mie amin siangnya gitu. Beda-beda inilah. Jualan tuh alhamdulillah. Karena jualannya juga di rumah, di teras depan rumah gitu kan. Jualannya di teras depan rumah. Beberapa bulan kemudian, itu tepatnya masih di awal bulan lah, di Februari gitu. Februari atau Maret. Saya punya saudara di Sukabumi. Untuk nawarin franchise nih. Karena itu saudara dari bapak kan. Dia udah beberapa buka cabang di Sukabumi. Bagus nih hasilnya gitu kan. Nah, tahu ibu saya si mama jualan, udah mendingan gabung aja gimana katanya gitu. Karena di Cianjur waktu itu masih jarang nih makanan-makanan yang maksudnya tuh pinggir jalan yang kayak gitu, kebab itu masih jarang. Burger gitu masih jarang. Teleponan, yaudah sepakat nih akhirnya. Tapi syaratnya dia nggak mau jualannya di rumah. Pengen misalkan sewa kios atau apa. Nah, nyarilah di situ kios nih. Kebetulan saya kerja waktu itu di salah satu rumah sakit di Cianjur. Nah, depannya tuh banyak kayak food court, kios-kios gitu. Saya nanya-nanya lah di situ. Oh, yang depan ada yang kosong, mahal gitu kan. Karena emang di depan banget gitu kan, pasti harganya lebih tinggi. Nah, ke belakang, ada 2 kios kosong. 2 kios kosong nih di sini. Masuk tanya-tanyalah harga berapa. Ternyata ditanya ke orang Sukabumi, ke saudara saya sama mama. Cocok lah, karena ya kita patungan gitu kan. Dapatlah di dalam. Jadi kios ini tuh mappingnya gini. Ini kan rumah sakit nih misalkan ya. Rumah sakit, ini jalur utamanya. Yang di sebelah sini tuh kayak food court gitu ya, kios-kios banyak. Tempat makan gitu, istirahat. Karena di situ tuh deket perkantoran juga. Satu rumah sakit, satunya ada kantor perhutani, ada kampus juga, SMP juga di situ. Jadi banyak pas jam istirahat pasti tumplek di situ. Nggak pernah jauh-jauh kemana, pasti di situ. Jadi wah, rame nih di sini pasti jualan gitu kan. Apalagi si mama waktu itu semangatnya kepacu lah gitu kan. Nambah menu ini gitu kan baru. Ya udah nanya-nanya, cobalah buat kontrak pertama 3 bulan dulu nih. Pertama 3 bulan dulu. Mintanya mereka per 6 bulan, tapi kita pengen nyoba dulu deh 3 bulan. Karena posisinya kita tuh di dalam. Jadi ini kios jajaran nih pinggir jalan. Nah, kita masuk lagi ke dalam. Tapi di situ juga masih banyak kios juga. Nah, itu di belakang itu tuh plus kos-kosan. Letter U banyak, hampir 60 kamar lah kalau nggak salah. Kalau dihitung-hitung. Jadi berjejer, daerahnya tuh musola. Kios pertama yang sebelum Mas masuk tuh itu adalah ekspedisi. Terus ini kosong, tukang lontong, kosong. Nah, di belakang yang paling pojok itu 2 kios, ada yang nyewa buat rumah makan, bukan rumah makan warung Sunda lah. Khas makanan Sunda di situ. Tapi 2 kios itu, si bapak itu tuh, satu dipakai buat tinggalnya, satu buat jualannya. Kalau saya cuma 1 kios dulu nih awalnya. Mama mulai jualan apa segala macam, beres-beres. Nah, hari pertama jualan, rame nih. Karena banyak anak SMP nih yang kayak nyari kebab, burger yang kayak gitu-gitu pertamanya. Wah, rame aja jualan tuh, alhamdulillah gitu. Terus seminggu jalan apa segala macam. Saya ketarik nih sama yang di sampingnya lagi, kan masih kosong nih 1. Saya nanyalah ke developers itu. Diskon lah gitu kan, saya mau buka, tapi bukan makanan, saya buka distro di situ. Distro di dalam lagi kan, nggak ada yang lihat, cuma saya plang aja di depan gede. Bukalah saya distro di situ, sewa. Jadi barengan ya masih mama nih berdua. Jadi saya di situ, kalau misalkan pagi-pagi buka bareng, didiemin, baru saya kerja.
Iya. Siang balik lagi ngontrol doang, Iya. sore baru saya stay di situ. Karena kebetulan si mama di situ, bareng ada yang kerja juga, ada pegawai juga di situ, berdua gitu. Jadi yang kerja ini bisa nyambi sama jagain distro saya lah. Udah ceritanya. Jualan rame, segala macam. Singkat ceritanya masuk di bulan Maret, berarti itu kita di bulan Februari itu bulan kedua berarti. Iya. Bulan kedua jualan mama di situ. Nggak ada permasalahan apa-apa, aman-aman aja. Terus sama tetangga-tetangga yang jualan juga aman-aman aja. Dan enaknya jualan kita tuh tidak ada yang sama. Oke. Tidak ada yang sama nih. Misalkan burger di sini di depan juga ada yang jualan burger. Ini nggak ada nih, nggak ada yang sama. Mama pun kan plusnya ada mie yamin. Itu nggak ada yang sama. Di depan adanya mie ayam bakso. Jadi yang mie yamin pasti ketariknya ke si mama ke sini. Oh enak lah jualannya di situ walaupun di kiosnya di dalam, tapi alhamdulillah enak banget jualannya. Rame lah gitu. Di hari Senin di bulan Maret akhir lah, itu benar di bulan Maret akhir. Saya buka kios tuh biasanya jam 7 pagi sambil saya berangkat kerja kan. Buka kios beres-beres, tapi di depan kios saya itu kotornya banyak tanah merah. Misalkan ini lebar kios saya nih segini. Terus kiosnya sebelah sana ada lagi kan. Nah ini cuman di lebaran kios depan mama doang. Di tempat lain nggak ada. Awalnya tanah merah gitu, cuman dikit kan. Kita mikirnya oh ya udah ada mobil, karena itu lewat mobil juga gitu kan, motor apa segala macam, mikirnya. Ya udah kita sapuin aja lah. Sapuin beres-beres karena kan nggak enak kan kalau kotor tempat jualan gitu. Jualan seperti biasanya. Saya buka distro juga. Saya berangkat kerja nih. Mama berdua, bertiga sama bapak biasanya pulang, udah beres-beres gitu. Nah, duhur, jam istirahat, saya biasa mampir lagi ke kios kan. Karena deket lah ke rumah sakit, cuma jalan kaki juga, berapa langkah juga nyampe. Balik ke situ, mama lagi diem aja. Lagi diem aja gitu kan. Kenapa mah? Sepi katanya gitu bilangnya. Manggil ke saya tuh kalau nggak akang gitu kan. Sepi sepi, namanya juga jualan kali, belum pada gajian kali gitu kan, dibercandainnya gitu. Tapi orang-orang mah rame, kan namanya orang tua ya biasanya kayak gitu. Orang-orang mah rame, lewat sini gitu kan, ke warung pojok juga rame, yang beli lontong juga rame. Sini nggak ada yang beli katanya gitu. Alah, baru aja jualan segini udah rame gitu kan, biasa aja. Yalah, paling ada yang beli tuh. Biasanya di jam 12 itu tuh, di jam 12 jam makan siang lah gitu. Mama tuh paling udah ngejual lebih dari setengah dagangan kita, porsi kita nih, misalkan 100 porsi. Udah kejual 50 porsi lah gitu. Biasanya udah segitu. Ini dari pagi buka sampai jam 12 siang itu yang makan siang sampai jam 1, itu baru keluar bisa hitungan jari, nggak nyampe 5 porsi. Mau itu di burger, mau itu di kebab atau mie dan sebagainya. Jadi pokoknya sedikit aja gitu yang belinya. Ya udahlah, sepi, lagi bosen kali pembelinya gitu, lagi pengen makan yang lain. Udah sore tutup, pulang, nggak ada masalah apa-apa. Balik besoknya kejadian lagi. Tanah merah itu banyak lagi. Tapi tetap posisinya tuh yang anehnya saya selalu cuman di batas kios tempat mama jualan aja. Padahal di samping kios mama itu kan tempat distro saya ya. Itu nggak ada, bersih aja. Jadi cuman di tempat kios mama aja gitu kan. Cuma di tempat kios mama jualan aja. Udahlah, sapu-sapu aja. Masih nggak mikir yang aneh-aneh karena udahlah, beres-beres aja. Dagang lagi. Makin parah jualan. Dari pagi sampai sore, mama tutup, itu cuma 2 yang keluar. Biasanya anak-anak SMP atau apapun itu kan kita ada kulkas minuman tuh. Kulkas minuman. Seenggaknya beli minuman dingin kayak, ini nggak ada sama sekali. Orang rame bang. Orang rame gimana lah, lagi istirahat. Rame. Ini sepinya minta ampun, makin parah aja. Udah tuh. Mama makin stres lah, baru 2 hari tuh. Biasanya rame, kali ini makin ngedropnya gitu. Karena kan kita franchise nih, kerjasama kan untuk bagi hasil. Si mama mikirnya, gimana buat bayar kios ya, katanya gitu. Belum ada buat bayar kios nih, katanya gitu. Masih mikirnya ke situ aja. Padahal udahlah tenang aja gitu kan. Rezeki mah nggak bakal kemana. Nah, besoknya bang, hari Rabu nih, makin parah bang. Itu makin banyak, makin tebal. Jadi asalnya cuma percikan tanah doang. Ini udah ada yang tebal-tebal bang. Tanah merah gitu. Kenapa sih? Cuman kan di depan itu
halaman besar kayak kos-kosan gitu, dari situ kali kita mikirnya atau ada mobil lewat bawa tanah kotor gitu kan lewat situ. Sapuin lagi. Sampai hari Jumat, Bang, kejadiannya. Sampai hari Jumat makin parah seperti itu dan ngedrop banget jualan, paling jualan 1, 2 kejualnya gitu. Tapi di pembeli di kios saya, di distro saya itu selalu ada. Walaupun sehari cuma keluar 1 baju lah gitu, namanya juga distro ya. 1 baju juga udah alhamdulillah gitu keluarnya. Dan yang bolak-balik ngelihat ke ke distro saya tuh ada aja ngelihat, walaupun cuma lihat doang, balik lagi nggak beli. Ada gitu, selalu ada. Tapi kenapa ke kios Mama ngelirik pun nggak? Orang-orang tuh padahal kita tuh ngelewatin yang warung Sunda yang pojok ini. Pasti ngelewatin tuh ke situ, tapi ini ngelirik pun nggak. Hari Jumat, Mama mulai kita ke ini yuk katanya. Ada yang aneh nih, katanya gitu kan. Kita di sekeluarga ngomong ada yang aneh nih. Kita nyari syariat yuk ke guru ngaji saya, Bang. Itu daerah Cikolotok kalau di Cianjur, arah ke Bandung. Saya bertiga ke sana. Saya bertiga dulu ke sana, saya, Bapak sama Mama nih. Itu sepulang dari kios. Jadi habis maghrib lah ke sana. Nyampe ke sana, nanyalah ke si AA namanya. Pak Ustadz, kenapa Kang Anggi katanya gitu. Ini kan Mama usaha, tapi udah hampir seminggu ini sepi gitu. Nah itu saya waktu itu ceritanya gini, ada tanah merah nih di di depan kios tuh. Coba nanti bawa aja deh coba ke sini tanahnya. Kalau misalkan emang saya pengen lihat itu tanah merah apa gitu. Takutnya ada yang aneh. Kita juga bukan suudzon sama orang, namanya juga usaha, takutnya ada yang syirik atau apa. Dia bawa botol minuman air mineral. Air mineral, ya udah bawa aja nih air doa katanya. Siram di depan kios aja sebelum buka gitu, sama ngajilah pengajian dulu gitu. Dan itu si Mama tuh sangat taat beragama. Sebelum dia buka kios tuh selalu ngaji Yasin dulu apa gitu kan baru buka jam 9-nya. Nah di hari Sabtunya itu kan masih ada nih. Saya sapuin, masukin kantong plastik gitu ya. Saya bawa lagi ke sana. Barengan sama si Mama juga, sama si Mama, sama si Bapak. Nah kebetulan adik saya ikut nih yang kedua. Adik saya ikut, jadi berempat ke sana. Ada ini nih tanah. Pas dilihat, astagfirullahaladzim katanya gitu. Kok tanah kuburan ini mah? Beliau yang bilang ya. Beliau yang bilang, bukan saya yang ini tanah kuburan ya apa segala macam. Cuman kok ini mah tanah kuburannya kan dipegang gini. Lihat aja Kang Anggi katanya tanah kuburan. Tanah kuburan dari mana? Kan aneh ya, maksudnya tuh itu yang nebarin siapa gitu. Iya. Ya udahlah, pengen dibersihin aja lah Pak Ustadz, saya bilang gitu. Karena ngeganggu ke ke usahanya orang tua saya nih gitu. Pengen dibersihin lah, tolong pagerin lah istilahnya gitu, pagerin biar ada yang nggak ganggu apa-apa. Ya udah insya Allah dibantu katanya gitu. Ya udah bawa aja nih sekali lagi kayak kemarin. Bawa lagi air, lagi udah. Hari Minggu tutup kan Mama? Iya. Hari Senin mulai jualan lagi, tanahnya masih ada Bang. Tanah masih ada, siram, sapu-sapu segala macem. Rame serame-ramenya. Langsung rame? Langsung rame nih. Kayak waktu awal kita jualan. Iya. Balik lagi rame. Yang datang, pertanyaannya cuma satu. Ibu kemana aja kemarin seminggu tutup? Oke. Astagfirullahaladzim, merinding saya. Padahal setiap hari buka. Iya. Kecuali kalau sakit ibu saya itu pasti tutup lah gitu istirahat di rumah. Ibu kemana aja kangen pengen beli kebabnya katanya gitu, pengen beli mie aminnya. Mana aja tutup kemarin. Ibu saya cuma gini doang. Ada kok. Nggak kemana-mana. Tutup katanya gitu. Jadi pada kekeh gitu. Tutup di sini. Terus yang kerja pun si Kang Musa namanya. Pada aneh. Iya ya Bu. Kok pada bilang tutup katanya. Padahal dari kemarin juga saya di sini. Dia kan di depan tuh ada meja kecil gitu kan buat makan di situ. Dia suka ngerokok di situ, ngopi di situ. Kadang bareng sama saya juga di situ. Bilangnya tutup. Padahal di Surabaya juga buka gitu kan. Udahlah ceritanya ramai, biasa lagi, makan-makan lagi. Nah, tiba di hari Jumat, ini selalu dan bertepatan selalu di hari Jumat, Bang. Karena kenapa saya tahu hari Jumat, selalu saya habis Jumatan selalu ke kios dan selalu ada dengar kejadian ini.
waktu itu kejadian pagi-pagi di hari Jumat pertama buka nih. Pertama buka, kan mama buka jam 7 beres-beres sampai jam 9. Saya pun beres-beres di stul, lipet-lipet baju, nyiapin di manekin apa segala macam. Nah, ada pembeli 2 nih yang saya lihat, pembeli 2. Ya udahlah makan di situ katanya. Udah saya mah beres-beres baju nggak tahu apa-apa. Ternyata rame-rame nih. Karena kan kedengeran ya kios sebelahan gitu kan. Kedengeran rame, si Kang Musa datang. Manggil, "Kak Anggi, sini bentar." Tuh si mama kasihan kata, "Sini dulu." Nah, saya nyamperin lah, "Ada apa?" Nah, itu lagi ngobrol sama ibu-ibunya tuh. Saya masih belum ngobrol apa-apa, masih diam aja ngeliatin. Cuman nggak lama si ibunya pamit nih. Si ibu yang berdua ini, yang pembeli ini pamit. Udah keluar, saya nanya, "Mama lemes sampai duduk di bawah, Bang." Iya, iya. Sampai duduk di bawah. "Ma, kenapa?" "Tuh, A, lihat," katanya gitu. Pas dilihat bener, Bang. Ada belatung. Di ayam cincang miaminnya mama tuh ada belatung. Bukan ayam gitu, tapi belatung di situ. Saya cek ke baskom tempat nyimpen ayamnya, itu semuanya belatung. Belatung hidup kecil-kecil, semuanya hidup. Harusnya itu ayam itu itu selalu saya makan itu. Iya, iya. Ini belatung. Saya cek lagi ternyata sausnya pun iya, belatung juga. Yang harusnya kena belatung itu sayur-sayuran dong. Ini enggak. Ayam dan sausnya yang jadi belatung. Padahal itu selalu baru, selalu bersih. Saya bukan untuk ngituin mama saya sendiri ya, tapi namanya buat jualan ya, Bang. Benar. Gak mungkin jorok gitu. Nah, di waktu itu Kang Musa langsung cerita ke saya. Ada ibu-ibu beli, "Bu, mie aminnya 2. Makan di sini ya, Bu. Dibungkus 3." Tuh, itu saya masih inget. Makan di sini 2, dibungkusnya 3. Ya udah, ladangin kan sama ibu saya udah. Dengar dari cerita dari si Kang Musa ya. Jadi si ibu ini ketika pas mau makan, kan itu ditutupin sayuran nih awalnya. Pas dibuka sayurannya, kan mie amin ada potongan ayam nih. Ayam cincang gitu. Iya. Kayak di mie ayam Iya. sama kan gitu. Itu semuanya belatung, Bang. Si ibunya gini, "Bu, kesini," katanya gitu ke mama. "Ada apa, Bu? Kurang apa?" gitu si mama kan gitu ya. "Tolong dilihat ini ada apa." Di situ si mama langsung lemes, duduk di lantai, malu gitu kan. "Aduh, Bu, udah, Bu, jangan, saya ganti aja yang baru." "Udah nggak usah, Bu," katanya gitu. "Ibu, saya balikin ya uangnya," katanya gitu. "Udah nggak usah, nggak apa-apa, biarin. Biarin nggak apa-apa, Bu, lain kali, Bu. Hati-hati, Bu," katanya. Cuman gitu doang. Hati-hati, takutnya nyebar kemana-mana. Nah, ibu saya kepikirannya, takutnya si ibu 2 ini nyebarin lah ke yang lain. Jadi nyampe, dikasih tahu lah, takutnya bilangnya, "Oh, di jalan makan di sana ada belatung," apa segala macam. Iya. "Aduh, ini mah nggak bener," saya bilang gitu kan. "Udah, simpen Mas, simpen, simpen. Ntar sore pulang kerja gitu kan, kita ke Pak Ustadz lagi," gitu. Nah, saya kan ke kantor nih. Udah, si mama cuma beres-beres, bersihin segala macam. "Udah, tutup aja. Tapi tutupnya sebelah, tungguin A pulang." Saya bilang gitu. "Tungguin A pulang, jangan sendirian kayak gitu. Temenin." Jadi nelpon si bapak datang ke kios. Pengajian lah di situ. Sorenya, itu kan saya masih di kantor nih. Ternyata ada kejadian, Bang, di kios tuh. Ketika saya datang ke kios, sore itu datang ke kios, Mama, Kang Musa, Bapak udah ada di situ. Karena kan kios tutup nih. Iya. Karena ada kejadian itu tadi pagi-paginya. Karena niatannya buat nanti saya nunggu pulang kerja untuk ke Pak Ustadz. Si mama cerita, lagi sholat, ada yang lempar dari atas katanya kenceng. Si Kang Musa sampai naik ke atas untuk ngecek. Tapi nggak ada apa-apa. Harusnya kalau ada yang lempar, itu asbes di atas. Harusnya belah. Karena batunya kayak dak gitu. Karena kan saya nggak ada di situ ya. Saya nggak nyaksiin langsung gitu. Makanya, "Yang bener Kang, bener nggak?" Yang denger Mama Kang sama saya," katanya gitu. "Mama lagi sholat malah." Nah, di situ mulai aneh gitu. Dan nggak ada bekas bolongnya juga. Nggak ada sama sekali. Jangankan plafon gini ya, asbes atasnya pun nggak ada yang pecah. Ya udah mah, saya datang gitu kan sore, udah pulang. Kita ke Pak Ustadz lagi. Nah, ke Pak Ustadz lagi lah. Datang ke Pak Ustadz lagi. Dibawalah tuh si ayam itu, di baskom itu dimasukin kantong sama mama. Ya masih ada belatungnya. Yang ada belatungnya. Kita lihat semuanya belatung. Bapak lihat, si Musa yang kerja lihat, saya lihat belatungnya. Mama pun apalagi gitu kan. Dibawalah sore ke sana. Dibuka kantong plastik, Bang, ayam. Hah? Bukan belatung. Itu di tempat Pak Ustadz itu ya. Langsung berubah jadi ayam. Ayam seperti biasanya. Allahu Akbar, saya merinding. Ayam, Bang. Kita lihat tadi, mending kalau saya sendiri yang ngelihatnya. Oh, halu lah. Atau halusinasi saya gitu ngelihat ayam. Ini kan saksinya ada 2 yang beli. Pegawai saya di situ. Mama yang lihat, bapak pun lihat. Itu dari
hidupnya di baskom itu belatung pas dibuka sama Pak Ustadz. Mana Bu katanya? Mana Kang Anggi katanya, lihat nih. Ayam kok biasa. Kita cuma diem doang. Kok bisa ya kayak gini gitu kan. Ada ayam gini. Berubah jadi belatung, sekarang berubah lagi jadi ayam. Jadi pas udah ngeliatin semua itu, Pak Ustadz berpikiran kayak gini. Tapi pesannya gini, jangan berpikiran aneh-aneh, jangan suuzon, jangan fitnah gitu kan. Kita curiga boleh. Tapi jangan sampai kita berpunya pikiran dia yang pelakunya. Ayo kita lihat aja bareng-bareng. Insya Allah katanya kun fayakun, Allah ngizinin, ini bakal kelihatan. Pak Ustadz bawa baskom lah dari WC-nya. Oke. Isi air gitu kan. Baskom kecil Bang, segede bantal inilah gitu. Baskom kecil, air. Atasnya tuh kembang. Kembang. Dia ngaji, baca doa, sok semuanya Al-Fatihah, ngaji bareng. Coba sekarang sama ibu aja, sama mama nih. Dikibasin aja katanya itu, apa namanya, kembangnya. Terus dikibasin gitu Bang. Ngelihat sosok laki-laki. Yang kita tahu itu siapa. Siapa? Yang punya warung di pojok. Di situ si mama cuma, astagfirullahaladzim, ini ada apa? Kok dia? Jelas. Sangat jelas. Kita semua lihat karena saya di situ, saya, adik saya, bapak saya ada di situ. Itu ngelihat di situ sosok laki-laki yang selama ini selalu ngopi bareng sama saya. Saya selalu beli makanan sama dia dan saya di situ bukan astagfirullah, bukan istighfar, bukan apa-apa, cuman anjing nih orang. Walaupun tidak ada bukti secara otentiknya ya. Nah di situ saya nggak berani aneh-aneh, cuman cukup tahu aja di situ. Nah setelah saya lihat itu, setelah keluarga saya lihat itu, saya ingat ada kejadian. Karena ibu saya ketika puasa itu kan libur nih, cuman 2 minggu jualan, saya full di distro sampai malam takbir. Yang biasanya saya malam ditemenin sama beliau, ini dia nggak ada nih, ngilang. Orang ini hilang, nggak ada. Ketemu lagi ketika setelah habis lebaran. Dan gelagatnya, saya ingat dia selalu gelagatnya mencurigakan. Jadi kayak lewat depan kios cuma ngeliat gini aja. Tapi waktu itu kan saya nggak berpikir apa-apa, cuma ngeliatin aja kali. Cuman di situ saya berpikir, ingatnya, ini orang apa sih, caper banget gitu maksudnya. Nah itu kan posisi sore nih, di hari Jumat itu tuh. Nah malamnya saya masih di situ pengajian apa segala macam barengan, yaudah kita bersihin. Kang Anggi berani nggak katanya, sok balik lagi ke sana malam ini juga. Dicek di sana ada apa, itu kan pokoknya di daerah kios mama itu. Saya ke sana sama si bapak Bang, berdua. Kios kan rata-rata sore udah pada tutup tuh di situ, udah pada tutup. Cuman kan kalau yang di warung belakang ini ada musola, yang di depan masuknya tuh ada musola, jadi masih ada anak kos-kosan rame nih. Cuman emang sepi kalau waktu itu. Coba cek aja katanya, kata Pak Ustadznya tuh. Di sekitaran situ kalau misalkan mesti digali aja. Paling juga dalamnya cuma segini doang gitu. Satu depak orang dewasa lah gitu. Satu sikut gitu. Udah saya baliklah ke sana ke kios sama si bapak berdua naik motor. Itu sekitar jam 9-an kalau nggak salah. Itu tuh jalannya tuh bukan aspal, bukan beton, tapi paving block Bang. Jadi gampang lah untuk ngebongkarnya, gampang banget. Saya cek di mana-mana, sapuin nggak ada apa-apa. Nah pas nyapuin ke kolong gerobaknya Miaminnya mama, itu ada 2 paving block yang udah kebuka gini. Jadi kan biasanya rata ya, rapi gitu kan. Ini ada 2 yang kebuka, jadi kayak udah bekas ngebongkar orang. Padahal saya tahu di situ nggak ada apa-apa gitu kan, ya udah rata aja dulunya. Sama si bapak, Pak geserin yuk, bantuin. Geserin si gerobaknya. Karena itu gerobaknya itu bukan yang pakai roda ya kalau si mama, jadi cuma kaki-kaki doang. Gampang jadi ngegeserinnya gampang. Dibukalah di situ, pinjam ke si bapak yang pengelola toilet umum. Pinjam linggis, Pak pinjam linggis dong. Mau ngapain Kang Anggi katanya gini, malam-malam ini ada yang mau diberesin. Oh ya udah, dibawalah linggis. Situlah saya buka Bang. Jadi tanah yang dibuka bekas ini tuh kayak yang abis digali tuh kelihatan. Kalau yang rata kan masih keras ya. Ini udah lembut banget gitu. Jadi gampang tak digali, dalamnya segini, itu ada buhul Bang. Buhul, saya tarik buhulnya, itu pocong-pocongan kecil segede gini Bang. Ada berapa? Ada 1.
Satu bukunya. memang. Oke. Saya buka di situ, di dalamnya tuh ada 3 paku, ada rambut, gumpalan rambut, ada bawang, nggak tahu, ada 2 siung kalau nggak salah, bawang merah atau bawang putih itu karena udah layu kan di situ. Terus kayak ada apa lagi lah, saya juga nggak tahu, itu bentuknya kayak minyak-minyak gitulah, pokoknya nggak tahu. Udah saya bungkus lagi, balik lagi ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya nemu ini di bawah tuh kan, katanya kelihatan ada yang sirik Kang, katanya. Ngomongnya cuman, kita bersihin aja ya, katanya. Jangan punya pikiran dendam, jangan punya pikiran apa-apa, yang penting usahanya ke depannya makin maju. Tapi tetap kan di hati mah gremetnya orang tuh, naluri orang mah Ya, ada lah kesel mah gitu kan, normal normal. gitu, manusiawi lah seperti itu. Udah pokoknya sekarang kita bersihin aja, yang penting mama jualan lancar. Balik lagi ke kios, jualan lah, lancar bang, rame jualan. Saya pun kena imbas, distro saya rame, alhamdulillah di situ. Habis lebaran, singkat ceritanya habis lebaran, mulai jualan lagi, seminggu jualan lagi, kejadian lagi bang. Jadi di kios tuh hawanya tuh panas banget. Panas sepanas-panasnya. Tapi nggak ada tanah kuburan lagi ya. Cuman panas saja. Kok kayak gini ya? Aneh. Tapi pembelian rame, tapi nggak kayak rame kayak biasanya. Cuman berkurang gitu. Oh ini ada apa ya? Kok gini lagi? Coba ke Pak Ustadz lagi. Ah udah nggak apa-apa, biarin aja, jangan mikir dulu. Jangan berpikiran ke sana lagi deh mah gitu kan. Karena nanti malah jadi konsennya keganggu. Kita malah jadi nggak, malah apa ya, maksudnya mikirinnya yang negatif-negatif mulu lah gitu. Benar. Udah jalanin aja, ya udah jalanin. Singkat ceritanya, di akhir bulan November, September ya saya lupa. Franchise kita tuh pecah bang, yang sama saudara yang di Sukabumi ini. Karena franchise ini mau dipindahin katanya ke daerah Sukabumi yang lain. Jadi yang si mama mau ditarik nih. Nah, si mama mikir di situ, kalau untuk jualan sendiri di situ kita nggak kuat nih buat biaya produksinya, buat bayar kios lah apa segala macem. Karena jualan cuman tok miamin doang kalau si mama. Kalau walaupun kebantu sama saya distro ya. Tapi kan kalau distro yang jual belinya cuman dikit lah ya. Maksudnya sehari juga nggak mungkin ada lah gitu. Ada aja tapi yang beli gitu. Nggak seramai makanan. Nah di situ mulailah mama, ya udahlah kita pindah aja jualannya ke rumah lagi deh gitu. Jualannya ke rumah lagi daripada ini apa namanya, mama juga kesel kalau diam dulu di rumah gitu kan, nggak ada kegiatan gitu. Pindahlah ke rumah, barang-barang semuanya diangkat yang Sukabumi, udah kita nggak di kios lagi. Saya terakhir masih di situ nih. Saya masih di situ terakhir sampai di bulan Oktober. Masih ingat, masih di bulan Oktober, masih di tahun yang sama 2016 itu. Si mama pindah kan jualan ke rumah, cuman kuat 2 minggu bang. Ah capek katanya sendiri sekarang mah. Terus yang beli juga nggak ada. Tetangga-tetangga jarang lah. Dulu belum zamannya Gojek, Grab belum dulu. Jadi masih ya gitulah, door to door gitu. Berhentilah si mama. Udah jadi ibu rumah tangga total akhirnya. Tapi gangguan yang dari kios itu awal kita yang kayak hawanya panas, apa segala macam, itu kebawa ke rumah bang. Saya di situ tinggal waktu itu sama istri, masih di rumah sama mama. Barengan belum pisah gitu, masih di rumah sama mama. Saya lantai 2, mama di bawah, di atas tuh kamar sama adik saya. Pagi-pagi adik saya mau keluar, buka pintu, di bawah pintu depan tuh banyak rambut. Banyak rambut gitu. Nyangkanya si mama rontok rambutnya gitu kan. Kenapa sih stres kagak jualan gitu. Adik saya bilang yang paling bungsu tuh. Pas buka pintu, ternyata ada di handle pintu tuh rambut bang. Kayak digulung gitu. Ini handle pintu nih, digulung kayak digulung rambut gitu. Ya apaan kok ada gulungan rambut di handle pintu? Adik saya bilang gitu. Bilang si bapak, Pak sini pak. Itu pagi-pagi tuh. Bapak saya keluar, buka pintu, ternyata bukan cuman di handle pintu depan doang. Di pintu kamar mama ada, pintu kamar saya ada, pintu dapur ada. Sama pintu WC di bawah. Ini apa lagi ya? Kok ada rambut? Ya logikanya nggak mungkin lah rambut sampai digulung di handle pintu gitu. Ngapain? Buat apa gitu kan? Dah, bersihin aja masih mama, dibuang-buangin, dibakar masih bapak rambutnya.
bakar. Hari berikutnya saya dengar kabar dari bapak. Itu kejadiannya pagi-pagi, saya pun belum berangkat kerja di situ. Pagi-pagi mau ngeluarin motor, si bapak bilangnya seperti itu, mau ngeluarin motor, di depan tuh ada ular, Bang. Ular panjangnya seginilah, panjangnya segini, Gede cuman itu. gedenya cuman segede tangan anak kecil. Oke. Nggak terlalu gede gitu, cuman segede gini gitu. Cuman hitamnya hitam banget si ular itu tuh. Si bapak bilangnya gitu. Nah, kan saya masih di atas nih, nggak tahu. Dipukul sama si bapak, disiram air panas, itu kayak teriak, Bang, kayak gitu. Masa ada ular kayak gitu? Si bapak bilangnya seperti itu ya, walaupun saya nggak denger ya. Iya, iya. Si bapak bilangnya kayak gitu. Si bapak mah ngelamun kali gitu. Demi Allah katanya. Aneh. Jadi si ular tuh kayak ya kepanasan disiram air panas, tapi kayak teriak kayak gitu suaranya. Ada suaranya ya. Ada suaranya. Dimana si ular kan gitu ya. Ini Iya. teriak gitu. Si bapak mah bohong, saya bilang gitu. Masa ada ular kayak gitu? Beneran, wallahi katanya bilang kayak gitu. Ada tuh bangkainya, ularnya dibuang lah. Udah. Saya kerja apa segala macam, udah nggak ada permasalahan apa-apa lagi di rumah, cuman tibalah di akhir tahun, Bang. Akhir tahun saya pulang kerja malam, pulang habis ngamen lah gitu malamnya. Waktu itu habis ngamen, pulang ke rumah subuh, Bang. Jam 3 apa jam 4 gitu pulang ke rumah. Udah tidur nih, istri saya juga udah tidur. Namanya baru tidur jam 3 jam 4 ya. Ini kayak denger suara minta tolong di mana gitu. Kok ada tolong? Jadi bahasa Sunda, tulung, tulungan, panas, tulungan gitu. Ini mimpi apa? Istri saya kan, denger nggak? Di mana ya? Katanya gitu, pada di mana ya? Ini makin kencang pas udah bangun ya, kayak bangun-bangun ayam gitu. Ini mah suara di bawah. Cepet-cepet turun, sama adik saya buka pintu lah. Adik saya buka pintu karena kamarnya sebelahan gitu kan. Adik saya buka pintu, turun, bapak saya ada, ternyata mama udah kesiram air panas, Bang. Sebadan dari mulai sini sampai dengan paha. Kesiram 80%. Jadi kalau dilihat, si kulit tuh kayak digulung gini. 80% full. Itu fotonya ada, cuman saya nggak berani ngeliatin. Iya, Fotonya jangan. ada. Ada segini nih, kayak itu saya buru-buru bawa ke WC, siram air dingin kan. Siram air dingin, langsung nyiapin mobil buat berangkat ke rumah sakit. Anehnya, Bang. Harusnya logikanya, maupun satu gelas pun air tumpah ke lantai, harusnya basah dong. Iya. Iya kan? Ini satu teko, Bang. Yang ada di dapur saya tanah kuburan, Bang. Demi Allah. Saya bukan orang kufur yang menjual Allah. Tapi saya nyaksiin dan keluarga saya pun nyaksiin. Itu yang bercikan-bercikan, harusnya bercikan air. Itu tanah kuburan. Tapi bukan banyak blok-blok gitu ya. Tapi kayak gitu aja gitu kan. Tipis-tipis gitu. Ini kok harusnya air tapi kok tanah. Udahlah, di situ saya nggak mikir aneh-aneh. Bawa mama dulu ke rumah sakit. Udah. Mama ditanganin. Lukanya segala macam. 80%, Bang. Dari sini, dari leher sini nih. Sampai paha sini full. Perban semua pokoknya. Udah mulai bisa diajak ngobrol, ceritalah mama. Saya nanya kan, bapak, ini tuh kenapa bisa kayak gini? Kok bisa kesiram gitu kan air panas. Jadi mama tuh biasa kalau pagi-pagi selalu nyiapin air panas di termos untuk bapak ngopi. Karena si bapak itu air panas dari dispenser itu nggak keterima lah sama dia, nggak kepake gitu. Kurang panas gitu. Jadi si mama selalu siap subuh bikin air buat ke termos dipindahin. Nah katanya ketika mau mindahin air ke termos gitu, itu posisinya dia mama lagi berdiri gini, ini bata buat nyimpen gelas apa segala macam tuh segini nih. Pas mau mindahin gini, itu kayak ada yang ngedorong katanya, Bang. Mama ngomongnya gitu. Kayak ada yang ngedorong, tapi kayaknya itu mah licin. Mama masih positive thinking di situ, kayaknya licin, jatuh ke belakang ngejengkang gini. Nah, airnya ketimpa gini. Karena masih megang ya? Ya karena masih megang gitu, jadi kayak ngedorong jadi gitu. Kesiramnya sih, untungnya masih ada untungnya ya, astagfirullahaladzim. Untung gak kena muka. Iya. Lu tuh dirawat di situ. Saya kan emang kerja di rumah sakit jadi setiap hari nengok. Bolak-balik. Teman saya nggak tidur di situ. Yang tidur di situ adik saya yang bungsu sama si bapak. Adik saya yang kedua sama si bapak yang selalu tidur di situ. Saya selalu pulang ke rumah sama yang bungsu nih. Yang bungsu kerja di rumah sakit juga.
Dia di pendaftaran rawat inap, admission di depan. Saya IT di dalam di kantor di belakang. Dan singkat ceritanya, mama kan dirawat di rumah sakit, saya masih pulang pergi aja karena tidur di rumah pun gitu kan. Nah, tidur di rumah, waktu itu sore pulang ke rumah, istri saya juga kerja di rumah sakit, dia shift-nya beda. Dia shift malam. Jadi apa namanya ya? Dia berangkat, saya pulang gitu. Gitu jadi gitu, selang waktu doang. Pulang ke rumah, pengen tidur di kamar mama. Waktu itu di rumah sendiri nih. Nggak ada siapa-siapa, adik saya belum pulang. Tidurlah di kamar mama, di bawah, di lantai 1 kan, tidur di situ. Kita kan kalau ngelihat di ujung mata nih, pojok mata, selalu kelihatan, ada apa nih gitu kan. Kalau mau ada yang merhatiin, mau enggak. Ini ada apa ya? Saya nengok lah gitu. Ini pintu nih bang. Saya nengok ini. Nggak ada. Pas nengok ke sini, ini lemari. Jadi kayak ada asap. Sosoknya perempuan bang. Kalau dibilang sosok orang ya, itu kayak perempuan. Asap hitam gitu gumpalannya. Ngebentuk gitu. Ngebentuk orang, tapi sosoknya perempuan, rambutnya panjang. Wah, di situ saya udah mulai baca-baca yang saya bisa, apapun itu saya baca, ayat kursi lah, apa segala macam udah saya baca. Itu ngilang bang, kayak asap kita ngerokok, gitu. Ngilang kayak keluar, gitu. Tapi nyebar gitu di kamar dulu. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu, ini ada apa ya? Tapi di kamar tuh panas bang. Panasnya tuh bukan panas gerah ya, tapi wah panas aja, hawanya panas. Udah saya keluar, naik ke atas, mandi apa segala macam, udah nonton TV. Malam kan istri saya dinas ya, jadi saya di rumah sendiri sama adik saya di atas. Nonton TV nih gini, di ruang TV di bawah. Ini bantal saya biasa buat tidur, yang setiap hari dipakai tidur nih. Mohon maaf ya bang ya. Jadi saya diginiin bantal nih, nah gini di kaki gitu kan, pegel gitu kan. Tapi disimpan di betis di sini. Pas naikin kaki gini, dek, kayak ada yang ngisi set gitu kan. Aduh, apaan nih, sakit, berdarah nih di sini nih. Di betis tuh berdarah. Dicek, dipegang-pegang bantal gini. Bang. Hah? Ada di dalam bantal itu? Di dalam bantal. Saya buka, sobekin kan, gunting, ada tapi sitnya nggak utuh. Kan bisa dipatahin gitu. Cuma sepotong, itu udah karatan. Situ saya nelpon guru ngaji saya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya di rumah ada ini. Coba Kang Anggi katanya, istighfar, tenang dulu. Itu mah mungkin karena, bantal saya kapuk, bukan busa ya, kapuk. Itu mah dari itu kali, coba bawa air aja segelas, baca Al-Fatihah, sitnya masukin ke dalam air itu. Kalau tidak terjadi apa-apa ya udah itu masih aja. Nggak ada yang aneh-aneh. Tapi kalau ada yang mencurigakan, ada hal yang aneh, kasih tahu saya, kata Pak Ustadz gitu. Saya masukin bang ke gelas air gitu kan. Logikanya kan harusnya tenggelam nih, harusnya kan. Walaupun lama lah, kadang bisa ngambang dulu gini. Ini tenggelam. Ini muter bang kayak pusaran air. Demi Allah, adik saya saksinya. Gerak gitu ya? Jadi masukin jadi kayak kita ngocek kopi, muter kenceng, berbalik jarum jam. Jadi sistem tengah-tengah gini, dia muter terus. Allahu Akbar, saya langsung siramin keluar, bawa telepon Pak Ustadz, bakar Kang, kata. Bakar sama kertas gitu, sama disimpan kertas, bakar. Sisanya kalau udah gosong sisanya, bungkus lagi kertas, buang ke selokan yang airnya ngalir. Gitu, jadi biar ke bawah arus lah gitu. Udah, waduh, ada apa ini kan kok jadi aneh-aneh, padahal di rumah tuh nggak pernah ada apa-apa bang. Selama saya tinggal di situ tuh nggak pernah ada apa-apa. Istri saya pun nggak pernah ngomong apa-apa. Nggak ada yang aneh-aneh lah gitu istilahnya. Singkat ceritanya, si Pak Ustadz datanglah ke rumah sakit nengokin mama. Karena mama udah mulai ngedrop bang. Ngedropnya tuh apa namanya? Dari dia tuh sekel gitu ya, gede badannya, sampai kurus tinggal tulang bang. Ngomongnya udah halu. Udah kemana-mana. Ada penyakit yang lain? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, cuman luka bakar itu aja. Luka bakar, cuman jadi stres aja gitu. Stres. Karena mungkin ya luka bakar 80% bang. Sebadan gitu kan, kepikiran gitu.
Ini singkat ceritanya mama udah 6 bulan dirawat, Bang. Iya. Udah 6 bulan dirawat, saya suka minta tolong Pak Ustadz lah gitu kan, ngaji segala macam. Nah, di bulan ke-6 ini udah loncat ke 2017, udah lewat di lebaran, Iya. udah pertengahan tahun, Pak Ustadz datang ke rumah sakit gitu kan, ke rumah sakit, nengokin mama lah. Nengokin, "Aduh si ibu udah jadi kurus gini," gitu. Saya doain ya Bu ya, diruqyah mama, ruqyah di situ. Diruqyah, teriak-teriak Bang. Di situ teriak-teriak mama. Dari situ saya ada tuh di situ. Karena si bapak ada, adik saya dua-duanya ada. Ternyata beberapa hari terus-terusan ini selama berbulan-bulan ini. Jadi mama tuh gini, 3 bulan pernah pulang dulu, pulang ke rumah, ngedrop lagi, balik lagi ke rumah sakit. Yeah. Nah ini udah bulan ke-6 nih, kalau dihitung panjangnya ini udah bulan ke-6. Selama sebelum pas balik lagi ke rumah sakit yang kedua kalinya, itu selalu melihat sosok nenek-nenek Bang. Oh, okay. Nenek-nenek wujudnya kalau misalkan Abang pernah lihat filmnya Desa KKN, yang Desa KKN yang hodamnya siapa? Yang Tisa Biani, yang bongkok gitu. Wujudnya sama persis kayak gitu Bang. Bajunya pakai kemben, bukan kemben apa ya, kebaya, bukan kebaya lah ya, saya nggak tahu namanya. Kayak gitu, terus ininya sarung kebat gitu, yang batik gitu. Serem Bang. Kata mama serem. Karena saya kan nggak ngeliat ya, nggak tahu. Mama bilangnya gitu ke Pak Ustadz, udah nggak apa-apa itu mah bukan siapa-siapa. Cuma ya gitu aja lah biar nggak takut gitu kan mamanya. Diobatin, lukanya udah mulai agak kering. Singkat ceritanya mama pulang Bang. Setahun Bang. Ya. 1 tahun Desember itu. Setelah saya ulang tahun. Kenapa saya tahu? Karena ulang tahun saya Desember. Iya. BPJS tuh. PPJS plus saya karena di situnya karyawan rumah sakit. Iya, kalau nggak mah diusir ya. Wah, Bang. Kan BPJS ada plafonnya. Iya. Ada plafonnya di situ. Karena saya di situ tanggungannya adik saya kerja di rumah sakit, saya kerja di rumah sakit, jadi aman lah gitu. Kalau masalah biaya luar biasa lah pokoknya di situ. Setahun Bang. Jadi 3 bulan pulang, balik lagi. 3 bulan pulang. Jadi gitu kalau dihitung banyak jauhnya, jaraknya itu 1 tahun. Desember pulang, alhamdulillah udah mulai pada kering nih. Tinggal keloidnya aja bekasnya kan. Udah penyembuhan. Yang susah tuh, mohon maaf banget, di bawah payudara. Iya. Di bawah payudara. Dan di situ yang susah. Jadi selalu basah terus gitu kan di situ. Selalu masih kontrol. Nah, pulang ke rumah. Nah, beberapa bulan kemudian, di bulan Februari lah gitu kalau nggak salah, di 2018 itu. Karena saya tahu kabarnya. Saya kan lagi kerja nih. Di belakang, kayak kalau saya di kantor kan, di belakang gitu. Adik saya nelpon dari depan, dari IGD. Kesini deh bentar katanya. Ada apa Gil gitu kan. Enggak, kesini aja dulu bentar katanya gitu. Lagi kerja, saya bilang gitu. Bentar penting gitu. Ya udahlah saya datengin kan. Saya datengin lah ke IGD. Sini bentar yuk, masuk ke IGD katanya. Masuk, kita lihat dari beberapa. Jadi ada 7 belangkar, saya ngelihatnya dari berapa belangkar sini nggak nyampe deketin ya. Kenal nggak itu siapa? Hah? Itu mah si Pak Haji, saya bilang gitu. Si Pak Haji itu mah Gil. Lihat. Posisinya udah perutnya buncit Bang. Perutnya buncit. Gede banget buncitnya, kayak udah liver gitu. Buncit. Diagnosanya udah stroke. Mas tapi masih sebelah. Di situ saya cuman bilang mampus. Saya bilang cuma gitu doang. Bukan orang yang sopan santun atau apa. Saya cuma di situ penuh dengan dendam saya sendiri. Mampus lu. Ini mungkin balasannya gitu. Saya gitu bilangnya di situ. Pas di situ. Udah saya cabut lagi di situ. Adik saya ketawa aja di situ. Udah biarin lah. Sekarang si mama udah sembuh katanya gitu. Mama sekarang udah sembuh. Kita juga harusnya jangan ada dendam. Gak ada niatan untuk membalikan yang dia kasih ke kita dulu. Untuk balikin lagi ke dia. Mungkin ini teguran dari Allah buat dia gitu. Pak Haji loh Bang. Sosoknya Pak Haji. Mohon maaf, bukan disclaimer, bukan diskriminasi buat Pak Hajinya ya. Tapi kok ada lah seperti ini gitu. Iya. Di situ saya udah muas-muasin diri dia deh gitu. Ceritalah ke orang tua. Wah tuh si bapak di IGD ada ini. Si Gilang cerita. Si mama cuma gini aja. Udah, jangan dibahas lagi. Mama sekarang udah sehat katanya. Udah mau jualan lagi, ngomongnya gitu. Nah,
Berapa minggu kemudian saya niatin untuk pindahlah rumah Bang. Pengen misah nih sama istri nih. Misah sama istri ke perumahan gitu kan. Jauh lah, lumayan jauh lah gitu. Jaraknya dari rumah mama tuh. Kejadian-kejadian yang di rumah kemarin panas apa segala macam itu sekarang pindah ke saya. Di rumah tuh suasana rumah tangga tuh jadi panas Bang. Ini di rumah baru ya? Di rumah baru. Mm-mm. Jadi suasana rumah tangga tuh panas, sedikit-sedikit berantem. Masalah kecil pun, makanan kek, apa kek, berantem. Dan berantemnya nggak sebentar. Mungkin saya capek, istri saya pulang kerja Betul. capek, jadi kepancing emosi gitu kan. Dan posisinya waktu itu istri saya lagi hamil 4 bulan. Nah saya mikirnya ini bawaan orok kali gitu kan, bawaan bayi kali. Jadi sensi banget gitu. Di jalan aja Bang, mau berangkat kerja kalau barengan, saya pengen jalan ke sini misalkan. Ini jalannya ke sini. Berantem Bang di jalan. Pulang kerja masing-masing kita. Iya, iya. Jadi wah, pokoknya parah aja di rumah. Ada aja. Ada aja di rumah. Mulailah Bang musibah kejadian. Saya kehilangan motor di rumah. Ada maling motor ke rumah. Oke. Kerampokan di rumah. Sepatu saya hilang semuanya di depan. Karena saya nyimpannya di depan tuh kayak rak gitu. Aman, ngerasa aman gitu. Nggak pernah dimasukin. Rak sepatu di depan semuanya raib Bang. Dari sepatu kerja, sneaker saya semuanya hilang. Pertama motor, kedua itu. Terus yang anehnya, saya dan istri kerja di tempat yang sama. Dia tahu gaji saya berapa, saya tahu gaji dia berapa, kita gajian tanggal berapa tahu. Penghasilan berapapun tahu. Kalau misalkan punya cicilan, tahu nilainya berapa. Nggak pernah ada saya ngumpetin apa-apa. Tapi selalu setiap bulannya tuh kurang. Bahkan minus. Kalau saya mohon maaf ya, kalau saya main gitu kan, udah pasti habis uangnya. Yeah. Jadi rezeki yang saya dapat, uang yang saya dapat, mau itu di tempat kerja dari kantor, dari hasil saya ngamen, gak ada yang nempel Bang. Semuanya hilang. Kadang istri saya selalu, kenapa ya, ngeluhnya tuh, kok pengen beli ini gak bisa, selalu kurang aja gitu. Gak tahu kemana aja itu uangnya. Di rumah pernah kejadian gak punya beras Bang, sampai minta ke orang tua, padahal masih tengah bulan tuh. Itu harusnya istilahnya baru gajian lah tengah bulan, padahal kita dua-duanya kerja. Sampai kurang gitu Bang. Nah itulah jadi picuan kita buat berantem terus, apa segala macem lah, panas pokoknya suasana di rumah tuh. Makin kesini saya ekonomi itu makin ngedrop. Sampai saya pernah berangkat kerja cuma bawa uang 5.000 perak Bang. Ngandelin bensin di motor aja. Biasanya di kantor, saya kalau misalkan ini istirahat, ngopi dulu, ngerokok sama anak-anak gitu kan. Masuk lagi. Ini nggak ada. Jadi istirahat, pulang ke rumah, makan, balik lagi ke kantor. Selalu seperti itu. Padahal pekerjaan sama aja gitu. Kerjaan sama Bang. Gaji nggak pernah telat. Cuman ya kok ada aja yang kurang ya. Kurang gitu, aneh. Kemana gitu. Kalau misalkan saya boros, istri saya boros, beli apa? Ada dong barangnya. Kalau hal-hal yang negatif, udah pasti hancur lah gitu kan kita. Ini kok gini ya? Aneh gitu. Kita bukan orang yang jauh dari Tuhan, tidak. Alhamdulillah gitu kan, tidak pernah kelewat kewajiban kita segala macamnya, enggak. Nah tibalah waktu, udah mulai adem ayem, tapi ya namanya perekonomian ya Bang ya, selalu ada picu. Apa namanya, percikan-percikannya jadi berantem mulunya tuh di situ. Nah ada satu ketika momen, ini kejadian luar biasa banget yang sampai sekarang saya nggak bakalan lupa. Usia kandungan istri saya di 8 bulan, mau ke 9 bulan nih. Mohon maaf banget saya cerita seperti ini. Pengenlah saya berhubungan suami istri gitu. Pengenlah. Normal ya gitu kan. Saya sambil bercandain gini. Sayang, saya nengokin boleh nggak? Nengokin anak kita boleh nggak? Saya bilang gitu kan. Capek baru pulang katanya gitu. Saya ngerti di situ. Karena posisi dia itu ada apa nih, ke nakes juga gitu, kesehatan. Ya udah deh gitu kan, saya mandi jam 9 jam 10-an saya tidur nih. Tidur lah ceritanya. 1:30 saya dicolek gini Bang. Tapi suaranya bukan suara istri saya. Suaranya paraunya nenek-nenek. Ayo katanya. Bade moal. Cenah tadi hoyong. Bahasa Sundanya gitu ya. Bahasa Indonesia gitu. Ayo, katanya tadi mau ngajakin. Ayo dong katanya. Tapi ngomongnya gini. Ayo atuh. Cenah hoyong. Itu paraunya suara nenek-nenek. Saya
Ini siapa ya? Saya bangun, ngebelakangin badan, pas kebalik badan, istri saya udah duduk gini bang, ngebelakangin saya, maaf ya bang ya, belakangin saya, tanpa sehelai benang pun, udah nggak pakai baju apa-apa, Oke. dengan perut besar, mau 9 bulan, Ih, kan rambutnya dia panjang ya, pas nengok mukanya bang, badannya dia, mukanya nenek-nenek bang, nenek-nenek, itu saya takut iya. Kagetnya bukan main, mau lari kemana kalau ngelewat keluar itu ke pintu ngelewatin dia dulu. Di situ saya baca-baca sebisa mungkin cuman ngomong bahasa Sunda dengan kasarnya, Manesa, kamu siapa? Ngapain ada di sini gitu kan? Ini istri saya bilang gitu, ngapain? Terus dia jawabnya cuman, aing mah ti kamari ge di dieu. Ti kamari ge di dieu tuh gini, saya dari kemarin aja di sini. Di sini tuh dia di dalam tubuh istri saya. Iya, iya. Di dalam tubuh istri saya. Saya di situ baca-baca segala macam. Katanya kan, kalau yang kesurupan tuh katanya pegang jempol kakinya. Saya pegang lah bang, pencet sebisa-bisa saya tuh. Saya pencet sambil baca ayat kursi terus. Kolep pingsan. Nah saya ceritakan, itu depan pintu keluar kamar yang kebuka sedikit. Kebukanya sedikit banget. Istri saya masih pingsan nih. Saya bangunin pakai kayu putih. Udah bangun. Udah tutupin selimut kan, tutupin selimut. Pintu mulai kebuka dikit gini, saat. Terus ngintip gini. Hehehe, katanya gitu. Nenek-nenek yang tadi. Hehehe, ketawanya gitu. Serem bang, keriputnya banget, bongkok. Hehehe, eta anak urang. Nunjuk ke perut istri saya. Itu anak saya. Mau saya ambil. Ketawanya gini doang bang. Hehehe. Siapa yang gak serem bang? Saya bawa air kan, ada dispensernya di kamar. Bawa air, saya siram, baca-baca siram. Hilang bang. Hilang, gak ada. Gak lama istri saya bangun. Kamu kenapa? Saya bilang gitu kan. Kamu kenapa kok bisa jadi kayak gini? Sebenarnya dia nggak pernah cerita kalau selama tinggal di rumah saya selalu lihat nenek-nenek itu di kamar mama. Di kamar mama, tidak pernah di tempat lain. Jadi selama ini dia nahan cerita itu karena mungkin ya nggak tahu pemikiran dia yang nggak mau terlalu sensitif ke hal seperti itu. Cuman dia ngomongnya selama ini ketika tinggal di rumah mama selalu ngelihat sosok nenek-nenek ini di kamarnya mama, di pojokan deket lemari. Dan itu yang waktu saya cerita saya tidur di kamar mama. Tapi waktu itu sosoknya masih gumpalan asap aja. Itu saya ngelihat langsung, wallahi bang, istri saya berubah mukanya, nenek-nenek keriput. Jadi selama ini saya nidurin nenek-nenek, kasarnya gitu kan. Selama ini saya ya gitulah tidur sama nenek-nenek gitu. Tapi pas sadar bang berubah lagi jadi muka istri saya. Itu kayak berubah aja gitu. Wah itu baru yang saya lihat, baru saya alamin kayak gitu. Ini apa lagi? Nah singkat ceritanya 9 bulan lah mau lahiran nih istri saya bang. Dia nggak mau lahiran di rumah sakit, pengennya di bidan. Pengen deket sama orang tuanya. Jadi deket di mertua saya lah gitu. Berangkatlah ke sana, udah 9 bulan, udah waktunya mau lahiran. Tapi dia belum ngerasain kontraksi sedikit pun. Padahal itu harusnya udah waktunya nih. Sore-sore asar baru nih ngerasa kontraksi tapi kontraksi palsu gitulah. Udah mulai mules-mules dikit gitu. Aduh ke bidan pengen dicek katanya gitu. Ya udah diantarlah ke bidan. Nah, kata ibu bidannya gini, "Udah jangan pulang lagi ya. Di sini aja kita cek dulu." Ternyata udah pembukaan 2. Waktu itu, wah alhamdulillah nih bentar lagi lahir nih, alhamdulillah gitu kan. Kita tungguin. Habis itu hilang lagi tuh kontraksinya, nggak ada lagi. Santai aja sih saya ngituin HP gitu. Tapi tiduran di tempat praktek bidan. Nggak boleh pulang soalnya sama bidannya, nggak boleh pulang lagi. Daripada udah di rumah, nanti ribet lagi, balik lagi lama lagi gitu. Udahlah di situ. Terus sampai malam jam 9:30 malam, kok masih kayak gini aja lah. Ibu bidannya ngomong, izinlah ke suaminya gitu kan. Pak, boleh nggak saya drip atau misalkan injeksi buat kontraksinya gitu kan, buat dipancing. Soalnya ini udah waktunya sebenarnya, tapi pembukaannya nggak maju-maju. Saya juga nggak ngerti ya masalah medis hal seperti itu, cuma
Terus aja stuck di 2 katanya gitu, nggak nambahin lagi. Harusnya kalau itu tuh sejam sekali lah gitu, sejam. Iya. Kalau udah normal bukan 3 bukan 4. Ini enggak. Si ibu juga santai-santai aja katanya gitu kan, nonton-nonton HP aja gitu, scroll-scroll. Ya udah, infus aja deh. Dia nggak mau disuntik, pengennya diinfus. Diinfus lah, di drip. Mulai bang. Kontraksi-kontraksi tapi belum parah. Saya nelpon lah ke guru ngaji saya, ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, minta tolong, ini saya istri mau lahiran, minta doa lah dari jauh. Tolong dipermudah di sini, saya juga dibantu di sini. Ah, Kang Anggi nggak bakalan lebih dari jam 11 juga lahir, kata Pak Ustadz tuh gitu. Oke. Oh alhamdulillah, bentar lagi nih saya lihat jam udah jam 10-an. Wah, jadi bapak nih gitu kan. Jam 11 lewat bang, Bener loh. nggak ada apa-apa, masih tetap gitu-itu aja. Oh ya udah, meleset kali gitu kan. Jam 12 bang, masih tetap gitu. Tapi kontraksi makin jadi di situ. Makin udah mules banget, tapi kayak yang susah. Pembukaan baru 4 apa 5 gitu, saya lupa waktu itu. Udah susah, saya nelpon lagi lah. 12:30 tuh malam. Belum saya ngomong, baru assalamualaikum Pak Ustadz. Kang Anggi ambil wudhu Gi. Emang kenapa Pak Ustadz? Ada musola nggak atau masjid itu yang dekat katanya gitu. Sholat hajat Gi sana gitu. Oh ya udah. Tapi katanya gitu. Kalau misalkan nanti ngelihat sesuatu yang aneh, jewer aja katanya. Jewer gimana? Saya bilang gitu kan. Kalau lihat, misalkan lihat anak kecil kalau yang lagi main-main gitu, jewer aja, bawa keluar katanya gitu. Dorong atau misalkan lempar ke selokan, karena di situ bidannya tuh tempat prakteknya besar tuh. Musola sebelah sini, nah di belakang musola ini tuh ada kayak selokan gitu yang ngalir airnya gitu, cuma nggak terlalu besar gitu ya. Sholat lah saya bang, 12:30 malam tuh sendirian, sholat hajat. Ya minta sama Allah pengen dipermudah, kasihan lah istri saya gitu kan, takutnya harus disesar. Bener. Udah pulang dari musola, pulang nih, masuk ke ruang praktek. Jadi mertua saya, bapak saya di luar udah pada nungguin lah gitu di situ. Kang tuh dipanggil Bu Bidan katanya gitu. Masuklah saya ke ruang prakteknya lagi. Apa yang saya lihat bang? Istri saya tiduran gini, mohon maaf ya bang ya. Istri saya kan tiduran gini di belangkar gitu. Perut gede nih. Saya ngelihat dari luar, ada bukan anak kecil lah ya, cebol gitu, boncel, duduk di paha istri saya, hitam meles, hitam banget, hitam, pakai pakaiannya tuh kayak di film Tuyul dan Mbak Yul lah gitu. Ininya celananya doang. Oke. Cuman ini tuh rambutnya tuh tengah-tengahnya botak, kesininya panjang bang, dari sininya doang nih, ke sini panjang nih, sini panjang, berkumis, panjang kumisnya ke sini sama jenggotnya panjang, tapi cebol. Dia duduk di paha istri saya, nahan perut istri saya gini, sambil gini, gitu. Itu saya diem, nge-freeze di situ bang. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ini apaan? Saya cuma digigit doang sama Ibu Bidan. Tos ninggal Kang Anggi, gitu. Udah lihat Kang Anggi, gitu. Berarti dari tadi si Ibu Bidan ini udah lihat dari awal bang. Tapi dia nggak berani bilang ke saya. Gak ngasih tahu ya. Dia nggak ngasih tahu. Katanya Bu Bidan ini pertama si istri saya datang ke situ sama saya tuh dia udah ngelihat, dia gelendotin istri saya bang. Si makhluk ini tuh, iya gelendotan gitu, megangin perut istri saya terus. Loh di situ kan saya ingat omongan Pak Ustadz ya. Nyamperin istri saya, Kang mau kemana kata Bu Bidan tuh. Jembulah, kayak jewer bang. Kayak orang gila, orang lain nggak ngeliat apa-apa. Ngapain gitu Ngapain? ya? Jadi ngomongnya, maaf kasar saya, dia si anjing, saya bilang gitu. Sini lo anjing, saya bilang. Sini lo, ngeganggu istri saya gitu. Hai, nu aing. Jadi, tapi keseret maksudnya? Keseret bang, kayak saya megang anak saya gitu, di jewer gitu keluar. Kerasa bang, kerasa. Cuman dingin kayak batu es, bukan batu es, bunga es tau kan? Iya. Yang itu, jadi dinginnya gitu. Tarik bang keluar, demi Allah saya saksinya Bu Bidan. Tapi yang lain gak ada yang lihat. Mertua saya sampai bilangin, itu si Kang Anggi kenapa katanya gitu. Aneh, bawa ke belakang musola, saya dorongin, ini cia gitu kan. Pergi kamu gitu kan. Pergi kamu. Dia gitu doang. Kejebur, dia cuma ngomong ini doang waktu itu. Nini aing kadia sian engke. Nenek saya nanti kesini. Buset. Dia manggil nenek itu. Saya nggak tahu nenek itu tuh siapa. Waktu itu ya, waktu di situ saya nggak tahu itu nenek itu siapa.
Pas lahir anak saya, nggak lebih dari 5 menit, Bang. Setelah Setelah dibawa itu, kedengeran suara bayi, saya bawa, adanin, pas ngadanin, ini gimana ya? Ini istri saya nih tiduran, saya ngadanin sebelah kanan dia, tapi di pojok situ nenek-nenek gini, Pak. Anak aing geus aya. Anak saya udah ada. Wah, di situ Bu Bidan aja ke Anggi, pindah, jangan di situ, pindah. ngelihat lagi nih, Bu Bidannya ngelihat, Bang. Oke. Jadi yang ngelihat saya dan Bu Bidan. Mm-mm. Yang lain nggak ada yang lihat, Bang. Pindah ke Anggi, pindah. Jadi bayinya dipindahin ke ruang lain. Nah, di situ mulai diganti popok, dimandiin apa segala macam. Udah, ceritanya aman, alhamdulillah. Nah, ini saya masih nggak tahu nih nenek itu siapa gitu kan. Tapi permasalahan makin banyak, Bang. Permasalahan rumah tangga ya. Kenapa tuh? Ya, masalah-masalah kecil malah jadi makin gede. Ada hal yang benar-benar sensitif banget. Saya mohon maaf tidak bisa ceritakan di sini. Sepulang rumah sakit? Iya, sepulang dari bidan kan istri saya cuti 3 bulan tuh. Tapi sehat istri ya? Alhamdulillah. Anak juga sehat, perempuan, anak saya perempuan. Permasalahan makin parah. Ada hal yang benar-benar sensitif banget yang akhirnya memutuskan kita untuk pisah. Anak usia 40 hari kita pisah. Kita cerai. Serius? Bener. Ya udahlah, gitu kan. Pisah dengan baik-baik. Persidangan lancar. Anak saya ikut dengan ibunya. Kadang kita juga bisa ketemu gitu kan. Karena masih di bawah 5 tahun lah ya, masih balita, apalagi masih membutuhkan ASI gitu. Saya sendiri balik lagi pindah ke rumah mama. Pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Karena motor hilang, barang-barang saya jadi cuma bawa baju kerja yang biasa sehari-hari lah, atau misalkan baju buat sehari-hari di rumah. Tanpa bawa apa-apa, maksudnya harta benda yang lain lah gitu. Pulang lagi ke rumah. Mama juga udah, ya udahlah, yang sabar katanya gitu kan. Jodoh mah dia semuanya juga ada yang ngatur. Udah tahulah permasalahannya apa gitu. Ya udah sekarang menata hidup yang baik lagi, lebih dekat lagi sama Allah gitu. Minta petunjuk lah yang benar apa gitu. Jalan kerja tuh itu tahun 2021. Tahun 2021 pas lagi Covid-Covid-nya. 2021 lagi Covid-Covid-nya. Kerja pun kan banyak WFH ya. Apalagi IT lagi bisa nge-remote dari rumah gitu. Saya di situ masih ngalamin kondisi ekonomi yang benar-benar hancur, Bang. Jadi gaji kan sekarang udah full nih. Kan dulu mah ngasih ke istri ya. Sekarang cuma ngasih kewajiban buat anak lah gitu. Cuma ngasih kewajiban. Tapi masih kurang, Bang. Masih kurang aja? Selalu kurang. Saya bukan tipe orang yang boros. Bukan yang hedon, foya-foya kayak gimana, enggak. Tapi kenapa selalu kita mau beli ini tuh jadi, kok nggak cukup ya duitnya gitu. Mau nyicil motor lagi, saya nggak berani, Bang. Takut nggak kebayar cicilannya. Motor Harley sih mahal sih. Iya sih, Harley sih mahal sih ya. Parah banget. Gitu motor kan. apa dulu nih yang dicicil? Motor Harley sih mahal. Terbiasa nih. Pokoknya jadi di rumah sakit saya udah kayak orang nggak punya tujuan, Bang. Kerja tuh. Jadi kayak ngelamun, kerja pun hanya kerja, pulang nggak pernah jadi nggak kayak nggak punya temen gitu. Saya di rumah sakit punya 2 orang teman baik banget, sahabat lah gitu, berdua tuh. Udah teman deket banget gitu dari awal pertama saya masuk ke rumah sakit. Cerita sama dia gitu kan. Cuman habis itu ya udah cerita doang, udah. Mau ngasih solusi juga solusi apa lu gitu kan. Toh yang ngalamin juga yang ngerjain saya gitu. Udah singkat ceritanya, nih teman saya berdua ini orang-orang pada tolol semua lah ya di rumah saya sakit tuh. Yang satu masalah cewek, yang satu masalah kerjaan nih. Gi anter yuk, kata. Kemana? Bawain mobil, jadi supir nih ke daerah Gunung Putri, pendakian Gunung Gede, Cipanas. Karena Cianjur deket kan ke Cipanas. Ngapain? Saya mau nanyain masalah cewek, katanya gitu. Ahli hikmah lah gitu. Saya di situ cuma ketawa aja. Karena saya juga punya guru ngaji kan gitu. Ini orang pada tolol banget sumpah. Mau ngapain sih kayak gitu-gitu? Ya udahlah, pokoknya mau nanyain masalah cewek. Nah, teman saya yang satu lagi, iya saya juga mau nanyain masalah kerjaan katanya gitu. Bisnis lah, asal apa penglaris apa segala macam. Apaan sih ini 2 orang kayak orang yang aneh aja gitu kan. Ya udah, ayolah kapan?
ntar aja Jumat yang santai. Bang pulang Jumatan kan selalu kalau hari Jumat tuh sebentar lah gitu, pulang Jumatan nggak lama jam 3 pulang, nggak sampai jam 4 jam 5 gitu. Ayo dah, ayo. Sore lah nih habis asar, saya bawain mobil dia. Berangkatlah ke Cipanas. Saya belum pernah ke sana. Saya nggak kenal ini siapa yang mau didatengin, Iya. namanya siapa, ustadz siapa, haji siapa saya nggak tahu. Rumahnya di mana saya nggak tahu. Kalau jalur Putri sih saya tahu ya, karena dulu juga sempat naik Gunung Gede gitu kan. Udah, ayo antar. Jalannya kan kecil tuh lumayan satu mobil lah gitu kan ke atas kalau pernah ke sana. Masuk lagi gang ke atasnya lagi yang buat pendakian jalur Putri aja. Naiklah ke sana jalan. Nyampe ke sana tuh sebelum nyampe ke sana kita ke warkop dulu nih, lapar makan dulu. Makan kita di warkop, selesai, barulah jalan ke atas. Ayo buruan, takut keburu maghrib katanya gitu. Yaudah, ayo jalan ke atas. Nyampe lah ke rumah ini. Warnanya ungu. Kalau misalkan teman-teman yang nonton ini pernah mendaki Gunung Gede, itu sampai sekarang detik ini, itu rumah nggak berubah warnanya. Jalur Putri tapi Jalur ya. Putri ya, sebelum si Maksi pos 1. Aduh, gue inget-inget pernah kan gue soalnya. Ada rumah ungu, Pak. gini deh Bang, naik si Maksi ke kiri kan, Iya. ini sebelah kanan. Oke. Nah di situ ada rumah warna ungu. Pas pertigaan tuh ya berarti ya? Iya. Iya kan? Ya pertigaan. Iya. Ini ke kiri kan, gak lama nih si Maksi nih. Iya. Ini, nah ini sebelah sini. Warnanya ungu. Datanglah ke situ saya. Ngapain lagi ke sini saya bilang ya, rumahnya ungu. Terus jadi rumah di situ ada musola gitu deh. Pas ke situ nyampe maghrib. Pas maghrib. Assalamualaikum, teman berdua nih. Saya di belakang aja karena kan nggak tahu, cuma nganter kan ke situ. Assalamualaikum. Keluarlah Pak Ustadz. Pakai sarung, pakai baju koko gitu, pakai peci. Waalaikumsalam, ya masuk gitu. Masuklah kita ke dalam. Belum ngomong sepatah kata apapun. Belum nanya apa-apa nih dua orang tolol teman saya ini nih. Si Pak Ustadz ini udah ngomong. Kang Anggi ya? Padahal saya belum pernah ke situ, Bang. Saya tapi mikirnya gini, Kang Anggi ya? Nama bapak Kang Anggi ini ya? Nama ibu Kang Anggi ini ya? Adek Kang Anggi ini ya? Pernah punya mantan istri namanya ini ya? Mertuanya ini, detail semua. Lengkap, selengkap-lengkapnya. Tiba-tiba tuh? Tiba-tiba. Oke. Terus, kejadian kemarin pernah kayak gini ya, ibu pernah sakit setahun di rumah sakit gara-gara ini ya. Jadi kejadian yang saya alamin kemarin, yang saya ceritain tadi, itu dibilangin sama dia, kayak dia yang nyeritain, saya nyeritain gini. Ini apaan sih? Gue bilang, udah settingan apa gimana? Curiga kedua orang ini dong. Cerita ya, masalah saya, masalah rumah tangga saya. Demi Allah, kagak, katanya gitu. Saya juga baru kesini lagi, mau nanyain yang niatan mereka berdua ini. Enggak sedikit pun gak cerita apa-apa. Udah Kang, bertiga, udah maghrib, kita sholat dulu yuk, katanya gitu. Berjamaah lah kita. Sholat lah bareng berjamaah, dia imam. Selesai sholat, selesai wirid, apa segala macamnya, udah ngopi, santai. Di situ saya penasaran, maksudnya gimana Kang? Pak Ustadz, gimana tadi maksudnya? Ya udah mendingan kita ngobrol aja yuk, katanya gitu. Masuklah ke ruangan, ruang praktek dia Bang. Ternyata dia bener ahli hikmah, bukan dukun. Nah, disclaimer dulu, bukan dukun. Bukan yang dukun berkedok agama, bukan sama sekali. Itu bener-bener Pak Haji lah, Pak Ustadz di situ gitu kan, terkenal juga ternyata di situnya. Tempat prakteknya seperti apa? Ini kamar, dia kasur di belakang nih, dia duduk di atas sajadahnya. Ini ada meja, di atasnya ada Al-Quran gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, di tembok pun cuman kaligrafi lafad-lafad Allah kayak gitu aja. Dari situ dia ngomong lah, Kang gitu ada masalah ini ya. Nah saya balik nanya, Pak Ustadz tahu dari mana? Apa teman saya cerita? Enggak sama sekali. Saya udah tahu hari ini bakal ada yang datang ke sini namanya Anggi. Wih, sakti gue bilang nih. Gila. Paranormal banget nih, masih denial gitu, Bang. Ini apa sih gitu kan? Buat-buat, tapi kalau dibuat-buat nggak mungkin sedetail itu, Bang. Nama saya lengkap, ibu saya tahu, semua keluarga saya tahu, sampai mantan istri saya tahu. Sampai kasus sama istri saya tahu. Permasalahan yang bikin saya cerai itu tahu. Aduh, apa lagi itu? Ya udahlah, sekarang gini Kang Anggi katanya. Kita wiridan bareng yuk, katanya gitu. Nanti abis wiridan, boleh nggak saya ruqyah? Kang Anggi sekarang lagi nggak punya duit kan katanya. Wih, sumpah Bang. Ini bukan bohong ya.
Jadi saya ke sana bawa duit 17.500, nggak kurang nggak lebih. Kembalian beli rokok di bawah. Ya. Tinggal sisa 17.500 di kantong. Nggak ada sama sekali yang lain. Dia cuma ngomong, itu uang kan kurang dari 20.000 ya. Anjir. Cuman ngomong gitu tapi nggak detail 17.500-nya. Iya. Kan itu uang tinggal sisa kurang dari 20.000. Mau beli apa lagi Kang Anggi kata. Di situ. Goblok gue bilang. Jadi saya ngomongnya, apaan sih gitu kan? Jadi main tebak-tebakan gini. Ini sebenarnya ada apa sih Pak Ustadz? Ya udah makanya boleh nggak saya ruqyah? Katanya gitu. Saya nggak minta loh. Dan saya datang ke situ pun tidak ada niatan apa-apa. Saya nganter temen 2 orang tolol ini nih awalnya. Wirid lah yang saya bisa. Wiridan, ngaji, apa segala macam. Dah. Tiba-tiba dia ruqyah. Sok Kang Anggi katanya. Jadi sarungnya dikesiniin ke saya. Dia tempelin. Baca-baca ayat-ayat Quran. Segala macam. Itu panasnya minta ampun Bang. Panas kayak di belakang saya tuh ada api aja. Tapi badan saya doang belakang. Depan nggak ada, nggak panas. Tapi belakang doang. Ya Allah panasnya kayak api yang dideketin aja gitu. Ini apa ya? Ya udah istighfar gitu istighfar. Nah mulailah mual mau muntah gitu. Terus manggil teman saya, Dra, kata gitu. Bawain kantong plastik bawain. Nah ini ada saksinya teman saya. Di situ kita tidak ada yang berpikiran untuk foto, nggak ada yang berpikiran untuk bikin video, karena waktu itu masih belum zaman-zamannya lah gitu, kayak sekarang viral gini. Datang, dia duduk, yang satu teman saya di kanan saya, di kiri saya, jadi kanan kiri dipegangin nih, di belakang Pak Ustadznya. Depan kantong plastik gitu. Ujung jempol ini ya Bang. Ini demi Allah kalau misalkan saya bohongnya amit-amit ya. Dari ujung jempol ini jempol kaki. Oke. Ini ada yang maju Bang di dalam gini. Terus kayak yang ada yang hidup di dalam kulit gitu kan. Itu sakitnya astagfirullah. Amit-amit sakit kayak yang diseset sama pisau gitu. Di dua-duanya nih. 4 dari sini. Ini naik ke atas, ini naik ke sini. Nggak lama di situ. Logikanya saya baru makan tadi sore. Kalau misalkan saya muntah di situ, otomatis yang keluar pasti nasi itu. Yeah. Pasti nasi itu. Oke. Nggak lama lah itu makan saya. Itu masih jam berapaan, masih belum lama lah. Dari situ mulai muntah. Tapi yang keluar itu kayak cairan bisa ular gitu Bang. Kayak dahak. Tapi maaf ya, bukan jorok. Kayak dahak putih kuning gitu. Kenapa saya bisa nyimpulin itu kayak bisa ular? Nggak lama keluar lah Bang. 4 ekor ular, saya muntah ular. 4 ekor. Sejengkal orang dewasa. Kecilnya segede gini. Ularnya putih hitam. Demi Allah, wallahi bilahi, saya nggak bohong. Ular Juventus. Newcastle United itu keluarnya. Keluar Bang. Hitam putih ular-ulang gitu. 4 ekor masih hidup. Masuk ke kantong plastik itu. 4-4-nya hidup ya? 4-4-nya masih hidup. Kok Itu bisa sih? dari situ keluarlah darah. Darahnya bukan darah yang seger ya Bang. Tapi darah kental yang kayak ager-ager gitu. Iya, yang udah kena bisa itu. Kayak Allahu gitu. alam ya, saya juga nggak tahu. Keluar, di situ saya collab nggak sadar. Itu diikat. Dan saksinya teman saya dan mereka pun ngelihat mereka itu ulernya. Nggak lama, berapa menit saya sadar. Tuh Kang Anggi, akhirnya ada yang keluar kan. Jadi selama ini badan Kang Anggi itu dililit ular. Tapi bukan ular asli ya yang lilitnya. Jadi badan saya itu dililitin ular. Ini saya digigit sama ular, nempel. Jadi apapun rezeki yang saya dapat selalu hilang. Selalu nggak tahu kemana. Apa yang saya makan selalu nggak kerasa. Rezeki yang saya dapat itu selalu nggak pernah nempel. Hilang aja nggak tahu kemana. Nah sekarang ular itu udah nggak ada. Tapi saya di situ mulai aneh. Pak Ustadz bilang tahu kejadian masalah ibu saya. Ceritain masalah kejadian, masalah yang jualan apa segala macam. Ya udah, Kang Anggi kan udah pernah lihat, mau kita lihat lagi. Kang Anggi kan punya guru ngaji ya di Kolotok. Sekarang kita praktekin bareng sama yang waktu kemarin. Dia bawa baskom air Bang. Di atasnya pakai kembang 7 rupiah. Sok bismillah, ayat kursi 7 kali.
Saya baca ayat kursi. Tapi jangan kaget, jangan bilang yang lain-lain, cukup istighfar saja. Ikhlasin apa yang yang dilihat. Pokoknya jangan mikir aneh-aneh. Jangan dendam, jangan pengen niatan yang aneh-aneh lah pokoknya. Oke. Sok katanya. Kibasin itu kembangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pas saya kibasin kembang itu, saya lihat sosok yang sama waktu saya lihat di Pak Ustadz guru ngaji saya. Dan itu saya di situ bukan istighfar, malah anjing saya bilang. Di situ, tapi waktu yang saya lihat di sana, itu sosoknya kan laki-laki. Si Pak Haji. Pak Haji ini laki-laki. Ketika hilang itu berubah jadi nenek-nenek, Bang. Nenek-nenek yang saya lihat yang waktu itu. Habis itu hilang semuanya. Des. Itu yang selama ini ngeganggu. Laki-laki ini yang ngirimnya. Sosok yang ngeganggunya adalah nenek-nenek ini. Jadi runtutannya seperti itu dari awal sampai saya akhirnya kena di situ. Di situ saya pulang, bawa ular itu tuh masih gerbek-gerbek, Bang. Apa yang dibawa? Harus dilemparin ke selokan gede. Oh, oke. Harus dilemparin di situ. Saya buang di turunan Cibodas Ciberem. Saya lempar kalau ada selokan gede, saya lemparin ke situ. Pulang udah ke rumah, nata hidup yang baru lagi. 3 hari dari situ, Bang. Saya dapat telepon untuk rekaman lagi. Manggung lagi saya. Oh. Full. Manggung lagi. 2021 manggung full. 2022 saya berhenti dari Rumah Sakit Cianjur, pindah ke Jakarta. Sampai detik ini alhamdulillah, walaupun istilahnya yang dulu hilang masih belum keganti, saya pun tidak meminta itu, tapi ya dicukupin lah gitu. Alhamdulillah sekarang seperti ini, ada di sini. Oke, tapi menurut Bang Anggi sendiri, apakah sudah sembuh total atau belum? Secara fisik sih sudah ya, tapi secara mental saya memaafkan iya, tapi tidak bisa untuk melupakan kejadian-kejadian semua itu. Karena sudah tahu pelakunya siapa, nah, sekarang kondisi pelaku seperti apa? Saya tidak tahu kabarnya gimana sekarang. Nah, tahun 2022 kan saya pindah ke Jakarta. Iya. Di awal tahun ya, pindah ke Jakarta. 2 bulan berikutnya saya pulang lagi ke Cianjur nih. Pulang ke Cianjur, pengen makan lah. Di kios-kios kita dulu yang di rumah sakit, ketemu teman-teman gitu kan. Ketemu teman sana, ngelihat ruko saya, kios saya. Loh, kok yang pojok hancur? Masuk saya ke dalam nih. Sepi gitu yang di pojokan tuh. Jadi kan asalnya ada tukang lontong apa segala macem. Jadi tinggal 2, Bang. Yang tempat ibu saya dulu dipakai buat es buah sekarang. Yang ini kosong, yang ini masih tetap tukang lontong nih, yang dulu awalnya. Tapi yang warung pojok sana, yang warung Sunda ini, kan dia 2 kios. 1 kiosnya rubuh, Bang. Hancur. Kayak yang habis bekas kebakaran. Iya. Tapi emang bukan kebakaran. Saya nanya ke situ, ini kenapa tuh? Tahu tiba-tiba ambruk katanya gitu. Ambruk aja. Terus kok ini udah nggak jualan yang di sini? Oh, udah berapa lama? Udah 3 bulan, 4 bulan gitu. Udah nggak ada di sini kok. Udah nggak jualan gitu. Tapi menurut Bang Anggi sendiri, sebenarnya apa sih masalah yang menjadi konfliknya? Oke. Nah, kita pun beranggapan seperti ini. Kalau misalkan kita ada masalah, wajar. Iya. Awalnya kan. Benar. Misalkan saingan bisnis. Atau misalkan jualan kita yang sama. Atau kita pernah bikin sakit hati orang gitu kan. Nggak pernah, Bang. Saya nggak pernah ada masalah di situ. Ibu saya pun saya tanya waktu itu nggak ada masalah. Pernah bikin masalah nggak sama warung sebelah gitu kan? Nggak pernah. Kita ngopi bareng, Bang. Iya. Ngopi bareng, makan juga saya beli di situ karena itu kan masakan Sunda ya. Iya. Makan di situ. Kan tempat kios saya tuh banyak meja-meja kecil gitu kan, kursi-kursi kecil gitu. Nongkrong di situ. Kadang saya malam kan tutup distro suka ditemenin sama dia, ngobrol-ngobrol. Nggak ada, Bang, masalah sedikit. Obrolan terakhir ketemu. Obrolan terakhir ketemu ketika saya nanya kemana aja selama pas lebaran itu. Saya nggak lihat Anda lebih dari 3 minggu. Ketika pulang, seperti ini kejadian. Gitu. Dan saya nggak tahu dia ada masalah apa dengan keluarga saya.
Saya juga nggak tahu. Saya ngerasanya saya nggak punya masalah apa-apa sama dia. Yang saya rasa ya, keluarga saya pun seperti itu. Iya, iya. Tapi nggak tahu kalau dia ngerasa ada masalah dengan keluarga saya, nggak tahu ya. Mhm. Toh, ibu saya bilang nggak pernah ada masalah, bapak saya bilang nggak pernah ada masalah, adik saya pun nggak pernah ada masalah. Saya nanya yang nggak kerja di tempat kios ibu saya, si Kang Musa, pernah nggak atau misalkan makan nggak bayar, atau Iya, apa iya. namanya segala Heeh. macam gitu kan, ngutang nggak bayar? Enggak kok katanya. Malah saya mah jarang makan di situ. Gitu bilang. Pernah ada masalah apa-apa. Makanya dia kenapa? Sirik apa? Mhm, mhm. Gitu. Kalau mau sirik, ya masakan kita aja beda. Kecuali kalau sama masakannya gitu kan. Iya. Itu masuk akal. Ini beda. Terus, Aneh. pada intinya ya, serangan itu memang ditujukan ke Bang Anggi atau sebenarnya pindah-pindah gitu? Nah, ketika saya nanya ke guru ngaji saya lagi, Iya. ketika saya nanya, ini sebenarnya tuh apa ya namanya? Inti permasalahannya tuh mau nyerang apa? Dia nyerangnya ke usaha. Mhm. Usaha ibu saya kan bukan bangkrut. Tapi satu, pisah lagi kongsi, yang saudara dicabut lagi ke Mhm, Sukabumi, mhm, ibu saya berhenti dengan, capek mhm. Tapi kan di rumah juga masih jualan, jadi bukan bangkrut seanjur-anjurnya, bukan. Nah dia nyerangnya ke fisik, ke keluarga. Ibu saya kena, sampai akhirnya sakit, setahun kena musibah itu. Adik saya waktu itu sempat sakit tapi nggak parah, nempelnya ke saya. Nggak tahu kenapa jadi nempelnya ke saya. Karena waktu itu mungkin kebetulan istri saya kan lagi hamil. Iya, iya. Mungkin ke situ, lebih sensitifnya ke situ. Mungkin Wallahu kayak alam. sekalian ya, udah gitu ada Nah itu, omongan ya. iya, itu. Aduh, Anak sampai saat ini sehat? sehat, Heeh. udah sekolah sekarang. Udah diceritain belum pernah dipegang setan tuh? Waktu di dalam Sehat, perut. alhamdulillah anaknya sehat. Heeh, heeh. Udah gede. Oke. Terus, kemudian setelah pengobatan segala macam, benar-benar nggak ada kejadian apapun? Atau Sampai masih detik ada? ini, alhamdulillah saya belum pernah ngalamin hal-hal yang gitu lagi. Terus waktu, ke Gunung Putri itu, nasib 2 temen gimana tuh? Malah ngurus Bang Anggi Nah, tuh? asalnya mereka berdua yang jadi pasien, Iya, malah saya yang jadi pasien. heeh. Mereka berdua nggak jadi nanya masalah perempuan, nggak jadi nanya masalah kerjaan. Jadi ujung-ujungnya marah-marah ke saya habisnya. Kita yang pengen diantar, Heeh. malah kita yang direpotin sama lu, katanya gitu. Karena benar-benar habis waktunya? Habis waktunya. Saya pulang dari sana jam 12 malam. Langsung pulang ke rumah. Tanpa dia mau konsultasi, nggak jadi. Jadi saya yang di situ Iya, tepar iya, gitu. heeh. Terus Kang, kalau ini, soal sosok nenek-nenek itu ya, itu kemana? Pernah tahu nggak infonya gitu, entah dari ustadz? Dari pas saya pulang dari Gunung Putri itu, saya udah nggak pernah lihat, nggak pernah didatengin di mimpi, nggak tahu aja itu kemana. Nggak tahu kemana ya? Nggak tahu itu kemana. Dibuang kali itu ke Gunung Putri itu. Mungkin sama Eyang Surya Kencana Ini, kali di sana. Oke. Oke, ini sebelum ditutup, Bang Anggi mungkin ada pesan ke teman-teman yang lagi nonton gitu. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan dari kejadian yang saya alamin, mudah-mudahan tidak dialamin sama teman-teman yang lain, abang-abang, keluarga dan Iya, lain-lain. amin. Apalagi yang lagi ngerintis usaha. Ya walaupun istilahnya masih ada aja yang seperti itu, kita jangan nutup mata dengan hal-hal seperti itu. Kita jujur, saya percaya dengan hal-hal gaib seperti itu karena di Al-Quran pun sudah ada, sudah dituliskan, ada sihir itu ada. Cuman kita harus benar-benar jaga jangan sampai kena ke diri kita sendiri. Nah itulah kita kecolongannya itu. Saya nggak nyangka sampai kena ke keluarga saya dan saya pribadi. Sampai ekonomi hancur, rumah tangga pun hancur. Oke, itu tadi ya pesan dari Bang Anggi ya. Jangan nutup mata lah. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman dengerin Angkasa ya. Walaupun nggak ada Bang Anggi ya. Dengerin Angkasa tuh. Walaupun Bang Anggi udah nggak di situ. Ya. Oke, Bang Anggi, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bang, terima kasih. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Anggi mantan Angkasa ya. Izin pamit, bye.